Saat di Afghanistan, kelompok tentara ini sedang menuju lokasi kelompok Spartan dan saat sampai, pemimpin dua kelompok itu sempat akan berkelahi namun ternyata mereka berdua adalah adik kakak. Noogie begin! Just have the exact same tattoo by coincidence. Lalu sambil membenarkan mobilnya, kakaknya selalu bercerita hal-hal yang membuat dia sangat bosan sehingga adiknya ingin mengajak kakaknya untuk mendaftar bareng menjadi tim elit walau sempat ditolak, namun sang adik mengingatkan tentang mimpi mereka berdua waktu dulu ialah menjadi ranger sehingga kakaknya pun mengiyahkan permintaannya. Hey Tom, fill it up. Namun saat kakaknya akan pergi, tiba-tiba dan saat tersadar, dia pun kaget kalau semua orang di sana sudah tewas. Ya, ternyata itu adalah kejadian 2 tahun yang lalu yang selalu menghantui pikirannya. Namun saat ini dia sedang pergi ke sebuah camp untuk mengikuti seleksi pasukan ranger. Dan di program seleksi ini, semua orang di aula diwajibkan menyerahkan dokumen mereka dan juga jika terpilih, semua orang akan diberikan nomor sebagai identitas mereka di sini. Bahkan ada yang sampai ditunjuk untuk menjadi pemimpin regu, lalu saat gilirannya ternyata dia sudah ditolak 4 kali karena masalah medis dan juga dia sudah ada di batas maksimal usianya, sehingga saat ditunjuk sebagai ketua kelompok, dia pun menolak dan namanya saat ini adalah 81. Rangers are the spearhead of the United States Army. Setelah itu, Torres Sersan 1 di sana memberitahu kalau menjadi ranger harus siap untuk jadi kelompok pertama yang turun di zona perang karena tim elit adalah garda terdepan dan juga program seleksi ini akan diadakan selama 8 minggu untuk menguji kekuatan fisik, emosional, dan mental. Lalu di akhir ujian mereka akan jadi kelompok barisan kematian untuk melakukan simulasi di hutan dan mereka harus melewati garis finish agar bisa lolos menjadi ranger sehingga latihan pun dimulai. All the way! Welcome to Raz. Let's go, let's go, let's go! Lalu di hari pertama ada banyak sekali peserta yang tidak lolos sehingga dalam latihan selanjutnya 81 terus mempertahankan performanya. Dan di minggu ketiga, mereka pun terus menjalani latihan keras itu hingga membuat banyak kandidat tidak lolos, sehingga saat minggu keempat, mereka pun disuruh untuk lari ke gunung, namun 81 membuktikan kalau kekuatan fisiknya di atas rata-rata kandidat lain yang membuat semua orang mengira kalau dia adalah manusia super. Making the rest of us look bad. Lalu saat akan latihan menembak, Torres pun menanyai tugas mereka yang rata-rata hanya dari posisi biasa saja. Namun saat tahu kalau 81 adalah anggota dari unit Spartan, semua orang di sana pun sangat kaget. Alright. Karena yang orang-orang tahu hanya ada 1 orang saja yang selamat dari insiden Afghanistan dan sampai dianugerahi bintang perak. Namun di acara berita diberitahu kalau asteroid misterius sedang bergerak dekat dengan bumi. 146, 49, 148. You are non-select. Dan selama masa pelatihan, mereka terus membicarakan kehebatan 81 yang punya bintang perak karena berhasil membawa adiknya sendiri ke markas hingga pelatih di sana menegur mereka karena malah berbicara saat makan. Extra hill climb. Namun setiap malam, 81 selalu meminum obat pereda nyeri secara diam-diam yang mana nomor 7 tidak sengaja melihat itu. Lalu saat mereka sedang beristirahat di atas gunung, tiba-tiba nomor 7 mengatakan arti tato miliknya yaitu jangan pernah menyerah, sehingga 81 pun bingung mengapa 7 bisa mengetahuinya. Alright people, we are back. Let's go, let's...
Dan di minggu ke-6, jumlah para peserta yang lolos pun mulai semakin sedikit, yang membuat 81 terus berusaha sebaik mungkin agar kali ini dia bisa berhasil lolos. Lalu saat minggu terakhir, mereka pun dites untuk jalan di bawah air sambil membawa beban, dan saat rata-rata orang tidak sampai setengahnya, 81 pun terus berjuang sambil mengingat kejadian pahit di 2 tahun yang lalu, karena beban saat ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan saat itu. Karena hal itu, Sheridan memanggil 81 untuk menyarankan agar dia mundur dari program seleksi ini, yang tentunya membuat 81 pun kaget dan heran, sehingga mereka memberitahu kalau dalam kekuatan fisik dan hal lainnya, 81 adalah kandidat yang sangat menjanjikan. Namun masalahnya mental 81 tidak stabil, karena selain tidak mau membaur, dia juga menolak jabatan pemimpin kelompok akibat memiliki trauma berat, sehingga saat Sheridan meminta 81 untuk menandatangani surat pengunduran diri, 81 pun menolak dan akan tetap ikut seleksi secara normal. Get out of my office. How do you want to play this? Akhirnya saat pengumuman lolos, 81 pun kaget kalau dia termasuk dalam kelompok yang masuk seleksi, sehingga mereka diberikan waktu 30 menit untuk mempersiapkan diri sebelum ujian terakhir. All right, listen up. Here's the situation. Setelah itu mereka semua diberitahu kalau kali ini mereka akan menjalani simulasi, ialah mereka akan dikirim ke hutan untuk menemukan pesawat jatuh lalu meledakkannya, dan juga setelah itu mereka harus menyelamatkan orang yang sudah jadi tawanan perang. Namun dalam misi ini, selain mereka diberikan senjata kosong, mereka juga harus menghadapi para instruktur, sehingga Torres mengumumkan kalau yang akan memimpin regu ini adalah 81 untuk membawa pilot pesawat itu ke pangkalan ini tepat pukul 7 malam, dan jika mereka disergap maka tidak akan ada yang lolos dalam seleksi ini. Ghost 1, Ghost 2, you are cleared hot for departure. Matching altitude. Dan juga jika mereka masuk ke tambang pribadi itu, maka akan langsung didiskualifikasi karena tempat tersebut sudah di luar zona tes. We have visual on LZ. Down, Ghost 1 up, shifting to cover. Half team down, plastic. Ghost 2 to TOC command, drop clean. Lalu setelah mereka turun, 81 pun hanya menghitung waktu tersisa dan sambil mencari arah yang dituju saja. Namun karena tidak ada kata-kata motivasi, 15 pun langsung menyindirnya, sehingga 7 sebagai wakilnya langsung membackup dan memberi kata-kata penyemangat yang membuat mereka pun langsung pergi. Dan saat malam, setelah melaporkan progres mereka yang cukup lumayan, akhirnya 81 memperbolehkan timnya untuk istirahat selama 20 menit karena dia sendiri yang akan melakukan penjagaan, dan juga 81 menolak 7 untuk mengobrol hal yang di luar misi ini. Tapi
Ya, karena menyangka kalau itu adalah ulahnya para instruktur, akhirnya 81 meminta semua orang untuk segera pergi dari sana. Lalu saat sampai di dekat sungai, mereka pun melihat pesawat aneh yang dianggap kalau itu adalah pesawat yang dimaksud, sehingga saat mereka membuat strategi peledakan dan antisipasi serangan dari para instruktur, peserta 51 pun memberitahu kalau koordinat pesawat yang dituju bukan berada di sini, ditambah kalau sinyal mereka tiba-tiba terputus seperti terblokir, yang akhirnya 81 meminta semua orang untuk tetap waspada. Dan setelah mendekat, beberapa orang bersiap untuk menaruh C4 di pesawat itu sambil mencari lokasi dari para instruktur. Namun karena 81 melihat hal aneh, dia pun meminta izin untuk mengecek hal tersebut. Ya, ternyata benar kalau kapal yang diledakkan itu bukanlah yang dimaksud, sehingga saat semua orang melihat kalau benda itu tidak hancur, akhirnya Lalu 81 langsung menghentikan teriakan temannya karena takut akan membawa robot itu ke sini, dan juga dia meminta bantuan untuk mengeluarkan 57 yang tertancap di batang pohon. Namun karena 109 panik, 81 pun memintanya tenang, dan setelah itu karena 7 mengalami patah kaki, akhirnya dia diseret ke pinggir sambil mereka semua bingung dengan benda apa itu sebenarnya, sehingga karena orang yang memegang radio sudah tewas di tempat tadi, akhirnya 81 pun akan kembali untuk mengambil alat tersebut. Dan saat melihat radionya rusak, ternyata robot itu ada di sana dan sedang mengejar rekannya yang masih hidup, sehingga sedangkan di belakang, semua orang sedang menemani 57 yang harus menghembuskan nafas terakhir. Namun saat 81 kembali, dia pun meminta semua orang untuk cepat pergi karena robot itu sedang mengarah ke sini, yang mana jalan satu-satunya adalah menuruni tebing di depan mereka. I got this, come on!
Dan juga 81 diminta untuk turun duluan. See you at the bottom. We good, baby. There goes. I'm going down. You follow me, right? Keep going. Tapi karena jarum kompasnya mulai ngaco, akhirnya lalu setelah sampai di atas bukit dan jauh dari robot itu, 81 pun akan memperbaiki kaki 7 yang patah, namun karena traumanya kumat, 7 pun langsung meyakinkannya kalau dia bisa sehingga 81 meminta setiap orang untuk mengeluarkan pertolongan pertama yang mereka bawa. Ya, karena sakit yang luar biasa membuat 7 pun langsung pingsan dan sambil memindahkannya ke tandu, mereka pun mulai mengaitkan kalau benda itu adalah buatan Rusia atau Cina, sehingga 81 menegaskan kalau perkataan 57 tentang koordinat yang salah adalah benar, dan juga benda itu bisa mengacaukan kompas yang akhirnya 81 mengajak mereka untuk segera pergi ke desa di bawah sambil meninggalkan semua barang-barang yang bebannya berat karena mereka akan menggotong tandu secara bergantian. Lalu sesampainya di tepi sungai, semua orang pun mulai putus asa karena tidak mungkin untuk menyeberang ke sana. Namun 81 tidak peduli dan meminta mereka untuk menyiapkan tali karena dia akan membawa tali tersebut ke seberang agar bisa memindahkan tandu ke sana, sambil satu orang diminta untuk mengawasi kompas itu. He's out! He made it! He's out! Watch it. Dan setelah ikatan 81 selesai, mereka pun langsung menarik tali itu dan membuatnya kencang sehingga jembatan untuk penyeberangan tandu pun sudah siap. Easy, easy, brother. Ya, karena nyangkut di tali penyambung, akhirnya 15 balik lagi untuk membenarkannya, tapi karena hal itu, 81 dan 44 langsung pergi ke sana untuk membantu 15, dan juga yang menjaga kompas terpaksa ke sana untuk menahan tali, namun tiba-tiba
Dan sayangnya mereka semua harus hanyut ke ujung sungai itu yang ternyata adalah air terjun. You saved him, bro. Setelah itu 60 memberitahu kalau rintangan yang disiapkan hanyalah berupa perangkap dan kembang api saja karena dia tidak sengaja melihat rencana itu di kantornya Torres, sehingga karena sudah terseret ke arah timur, mereka pun akan pergi ke desa yang ada di bukit sana. Namun saat di daerah hutan, ternyata di sana ada jebakan yang dibuat oleh para instruktur yang menandakan kalau mereka sudah berada di jalur yang tepat, tapi saat sampai di atas ternyata desa di sana sudah rata. No. Dan saat 81 memperhatikan ketinggian dari sini, dia pun sadar kalau ternyata robot itu berasal dari bukit di atas, yang membuat 60 ingat kalau berita di TV mengatakan ada asteroid yang jatuh ke bumi, yang artinya robot itu bukan berasal dari planet ini, dan juga mereka berhasil menemukan sersan yang tertimpa kayu itu. Sergeant. Sergeant. Namun karena 81 mengajaknya untuk segera pergi, membuat 15 pun langsung marah dan mengatakan kalau orang-orang di sini tidak sekuat dirinya dan tidak punya penghargaan bintang perak, sehingga 81 menegaskan kalau dia sudah gagal melindungi adiknya dan semua orang di area itu, dan penghargaan itu adalah kesalahan para petinggi yang keliru tentangnya. Maka dari itu, karena tidak ingin gagal lagi sebagai pemimpin, 81 ingin agar semua orang membantunya menyalakan mobil tersebut agar semua orang di sini bisa kembali ke pangkalan. Dan setelah mesin menyala, mereka pun langsung menarik mobil itu. Setelah berhasil, akhirnya 81 mulai tidak kaku, dan saat mereka mengangkat 7, ternyata robot itu sudah masuk ke hutan ini karena menyentuh jebakan di sana, sehingga mereka semua langsung buru-buru. No, 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 no. It's in a second trip! Holy shit! We gotta move! Ditambah karena tidak ada amunisi di mobil ini, akhirnya 15 nekat untuk mengambilnya. More speed! Hold on! Can't take anymore! Lalu saat mereka sudah menjauh, robot itu langsung melakukan ini. Incoming!
Dan saat mereka yakin kalau sudah lolos, 44 memberitahu kalau transmisi mereka sudah rusak sehingga saat sudah tenang, tiba-tiba lalu setelah beberapa jam tersadar, 81 melihat kalau semua teman-temannya sudah hangus terbakar, ditambah kalau robot itu sedang berada di sisi lain dan seperti sedang memberikan sinyal. Namun saat mengecek nomor 7 ternyata dia masih hidup, tapi ya, akhirnya 81 terus berusaha kabur sambil membawa nomor 7 karena dia ingin menepati janjinya. Tapi karena fisiknya sudah tidak kuat akibat belum istirahat sama sekali, tiba-tiba 7 pun bangun dan mengatakan kalau dia sangat mengenal adiknya, namun saat di Afghanistan, kebetulan hari itu dia sedang cuti dan hanya tahu kabar tentang teman-temannya yang sudah mati, sehingga 7 menguatkannya dengan memberitahu kalau 81 tidak pernah gagal karena dia tidak pernah menyerah. Dan karena omongannya benar, akhirnya saat melihat tiang itu, 81 pun menyuruh 7 untuk tetap di sini karena ternyata posisi mereka sudah berada di tambang yang waktu itu dilihat dari helikopter, sehingga 81 langsung ke dalam untuk menyalakan sistem di tempat tersebut. Sedangkan di tempat 7, saat robot itu mendekatinya, untungnya dari tambang ada suar yang ditembakkan yang membuat robot itu pun langsung ke sana. Namun karena 81 tidak pantang menyerah, akhirnya dia pun menginjak pedal gasnya kembali agar membuat batu bara itu masuk ke dalam lubang di kepalanya. Ya, ternyata rencana itu berhasil, namun karena banyak sekali granat yang jatuh dari robot tersebut, akhirnya 81 pun langsung lari. Lalu saat matahari terbit, 81 kembali berjuang membawa 7 untuk menuju pangkalan. Walau suasana di sana banyak korban, tapi 81 tetap berusaha untuk mencapai garis finish. Ya, akhirnya dia pun berhasil sampai ke garis finish sehingga nomor 7 pun langsung diangkut, namun ternyata ada banyak sekali bangkai robot yang dibawa ke sana.
Dan juga 81 diberitahu situasinya kalau saat ini para robot itu sedang melakukan invasi tingkat global karena jumlah mereka kini sudah tidak terhitung sehingga seluruh dunia jadi bersatu untuk melawan robot alien itu. Lalu karena tahu kalau 81 mengalahkan robot itu tanpa senjata, akhirnya dia pun memberitahu kelemahannya ialah lubang di kepala robot itu harus disumbat sehingga informasi tersebut akan langsung disebarkan ke seluruh dunia dan saat akan pergi ternyata Sheridan menerimanya sebagai anggota Ranger sambil memberitahu kalau semua orang di sini sudah membicarakan kehebatannya. Rangers, get up! We're moving out! Let's go! Dan sebelum pergi berperang, 81 diberikan kesempatan untuk memotivasi para Ranger sehingga entah kenapa kini dia bisa berbicara dengan lancar tanpa ragu sedikit pun dan sampai membuat semua orang di sana jadi bersemangat. Dark Leader, Class 1, clean up. Have your escort. Operation Global Shield is Lalu saat pimpinan sedang melaporkan nama setiap anggotanya, dia pun tidak tahu siapa nama asli 81 yang membuat cerita pun tamat.